Oke, mengapa sebaiknya kita mulai bisnis online itu dari affiliate marketing? Kenapa bukan dari model bisnis yang lain? Kenapa kok harus affiliate marketing? Saya akan bahas dengan Anda beberapa hal yang sebetulnya menjadi pertimbangan saya ketika pertama kali mulai bisnis online di sekitar 2014 itu 6, 8 tahun yang lalu. Oke, jadi sekarang saya Chris Teru, video monetizer, akan menuntun Anda lewat pengalaman saya tentang kenapa sebaiknya Anda mulai dari affiliate marketing. Nah, pada prinsipnya, kata kunci yang pertama adalah tentang betapa ribetnya sebetulnya sebuah bisnis online itu. Oleh karena itu, alasan pertama kenapa saya memilih affiliate marketing adalah karena ribet. Bukan affiliate marketingnya yang ribet, tetapi bisnis online pada umumnya itu ribet banget. Jadi kalau misalnya saya boleh tunjukkan kepada Anda, bisnis itu kan terdiri dari dua hal, traffic dan konversi. Nah, jadi kalau seumpama Anda hari ini menyiapkan produk, menyiapkan website, menyiapkan toko, terus kemudian Anda menyiapkan CS, Anda menyiapkan alat pembayaran, payment gateway, terus kemudian Anda harus punya autoresponder, email, follow up, dan lain sebagainya gitu ya. Itu termasuk di mana? Termasuk di sini. Oke? Di mana itu masing-masing biayanya cukup besar. Pertama, kalau misalnya kita bicara tentang produk, Anda harus cari produk dulu. Ya, kalau seumpama kita bisa semudah yang orang-orang bilang gitu ya. Impor, terus kemudian datang, dan semua bisa kita langsung jual produknya. Nah, tapi dari pengalaman saya, tidak sedikit produk-produk yang ternyata datangnya mintanya sepatu nih misalnya gitu ya. Salah satu dokter yang menjadi inspirasi saya cerita. Dia pernah duitnya berapa gitu, dia pesenin sepatu semua, datangnya kiri. Kanannya nggak tahu, di mana nggak tahu, nggak jelas. Jadi bayangin kalau Anda punya duit 100 juta Anda belikan sepatu dan ternyata semua datangnya kiri, nggak ada kanannya sama sekali, Anda coba bayangkan, kira-kira bisa bisnis nggak? Jadi, ternyata ribetnya itu bukan cuma masalah mempersiapkan, tetapi ada faktor resiko di dalam situ. Nah, maka dari itu, kalau seumpama kita bisa menghilangkan faktor-faktor ini, ya tentu saja ini akan jauh lebih memudahkan. Ya. Nah, lalu yang kedua, kita harus mulai memikirkan tentang traffic. Traffic ini artinya apa? Traffic itu artinya adalah harus ada orang yang kemudian melihat produk Anda dan pada akhirnya dia akan membeli produk Anda. Ya, kalau seumpama kita buka klinik dokter gigi, nggak ada pasien, dapat duit nggak? Nggak. Tapi kan udah sekolah sekian tahun. Iya, kalau nggak ada pasien tetap nggak ada duit. Berarti bisnisnya cari pasien, Pak, gitu ya. Ya, bukan begitu juga. Bisnisnya adalah menunjukkan kepada orang-orang bahwa adanya klinik gigi di situ. Bahwa dia punya fasilitas yang bagus. Bahwa dia mampu menghandle pasien dengan baik, cepat sembuh, bolongnya cepat, aman, dan jangka panjang beres gitu misalnya. Nah itu, jadi traffic, kalau seumpama kita bicara tentang traffic, berarti mungkin bicara sosial media, kita bicara personal branding, ya atau brand itu sendiri, terus kita bicara tentang iklan, kita bicara live misalnya, kita pakai video, dan lain sebagainya. Nah, ini traffic. Jadi kalau seumpama Anda harus menyiapkan ini semua dari awal ketika Anda baru mulai bangun bisnis, Anda bayangkan ya, Anda kerja di sebuah perusahaan aja misalnya kita jadi customer service gitu ya, yang paling gampang lah. Terus kemudian Anda masuk ke situ, Anda baru training, itu pun Anda hanya mengurusi customer yang datang. Misalnya begitu. Itu pun ada supervisor di belakang. Kalau seumpama ada pertanyaan yang sulit, Anda bisa langsung dibantu oleh supervisor Anda. Itu aja kelihatannya mudah, kelihatannya. Padahal CS ngakunya ya bingung juga, butuh bertahun-tahun adaptasi dan lain sebagainya. Apalagi kalau Anda harus menguasai ini semua. Nah, Anda coba bayangkan. Oleh karena itu, yang namanya bisnis, artinya kan Anda mulai sebagai satu orang yang menghandle keseluruhan bisnis. Saran saya kita mulai dari sesuatu yang sederhana. Nah, ini jadi kita buang nih. Kita cari yang simple. Yang simple itu yang seperti apa? Contoh misalnya ada beberapa contoh model bisnis online yang lain. Misalnya adalah reseller. Reseller artinya Anda tetap harus menyiapkan produk.
Anda harus stok barang terlebih dahulu. Karena biasanya kalau seumpama Anda nggak stok barang, si supplier nggak mau simpenin buat Anda. Ya kalau nggak ada ya sudah gitu misalnya ya. Atau misalnya Anda bisa mulai sebagai dropshipper. Sebetulnya konsepnya sama, tetapi Anda tidak stok barang terlebih dahulu. Anda tinggal pesankan kepada si supplier, lalu nanti supplier yang kirim produk tersebut ke customer Anda. Itu namanya dropship. Boleh juga, tetapi Anda tetap harus terkunci dengan produk ini tadi. Nah, kalau affiliate yang Anda kerjakan sebetulnya ngapain? Anda hanya merekomendasikan link. Misalnya ya, link affiliate gitu. Misalnya saya bermain di affiliate marketplace. Katakanlah yang warnanya hijau atau oranye atau merah, apapun itu boleh lah ya. Terus kemudian ada teman-teman tanya kepada saya, Pak Kris, kalau misalnya mau bikin video di rumah seperti ini, kira-kira kameranya pakai apa? Apakah harus DSLR, Pak, yang besar itu? Apakah harus pakai kamera-kamera profesional seperti di TV-TV? Atau handphone? Atau mungkin ada alternatif lain? Nah, saya sering cerita, bisa pakai webcam. Coba aja pakai webcam. Webcam itu murah sekali. Bukan maksud saya itu semurah Rp10.000 Anda dapat gitu ya. Tapi kalau Anda bandingkan dengan handphone, Anda bandingkan dengan DSLR, Anda bandingkan dengan kamera profesional, teman-teman wartawan, TV, wah jauh sekali. Anda webcam bisa dapat dari harga 1 juta sampai 2 juta. Ya, itu udah oke banget. Dan bedanya apa dengan handphone? Kalau handphone, kita harus cas. Ya, itu yang pertama. Kedua, mungkin dia berapa lama sekali dia panas. Kalau webcam jalan terus. Saya sering pakai webcam berjam-jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam bahkan pernah. Ya, dan tidak ada masalah. Cuma mungkin satu-satunya masalah adalah kalau dia udah rusak ya udah selesai. Ya sama, di kebanyakan barang kalau udah rusak ya udah selesai. Nah, berapa harganya misalnya mereka tanya? Oh suka nih Pak, saya mau cari tahu webcam yang biasa Bapak beli di mana. Oke, saya kasih link affiliate, kau masuk ke sana cari merek apa gitu misalnya. Nah, lalu ketika mereka buka link affiliate saya dan mereka mencari merek, misalnya Logitech gitu ya, terus mereka buka, mereka cari-cari dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Ketika orang tersebut beli, ketika mereka beli, saya dapat bagi hasil dari si marketplace. Tinggal hitungannya berapa. Misalnya, barang elektronik 1% atau 2% dari nilai produk. Jadi 1 juta ya 1%-nya lah Anda hitung. Ya, Rp10.000. Yes, itu dia. Nah, jadi kira-kira mana yang lebih mudah? Reseller, dropship, affiliate, atau Anda yang harus menyiapkan ini semua? Nah, Anda coba posisikan diri Anda sebagai orang yang benar-benar baru mau mulai. Terus kemudian Anda merasa bahwa, waduh Pak, saya mau mulai affiliate ini kok agak takut. Mungkin kurang berani karena nggak ada yang nuntun, dan lain sebagainya. Nah, itu pasti akan menjadi dinamika Anda, dilema Anda, dan saya juga dulu ngalamin itu. Tapi ketika saya sudah mencoba satu persatu, apa yang terjadi, apa yang saya rasakan, yang saya lihat adalah ternyata ribet banget. Kalau kita bermain harus nyiapin ini semua. Nah, jadi kalau Anda sebagai seorang affiliate, tugas Anda adalah merekomendasikan link, berarti simpelnya saya boleh bilang bahwa yang sebelah kanan ini Anda udah nggak perlu terlalu pusing. Karena udah disiapin oleh si pihak affiliate. Yang perlu Anda mulai pikirkan adalah bagaimana cara saya mulai mendatangkan traffic atau calon pembelinya. Udah, itu aja. That's it. Jadi kira-kira menurut Anda lebih simpel atau enak yang lebih ribet? Ya. Kalau Anda suka yang simple, Anda mungkin bisa tulis di komen, sama kayak saya, Anda tulis simple. Kalau Anda suka yang ribet, boleh juga. Anda bisa tulis di komen, ribet. Nah, poin kedua, kenapa sebaiknya Anda mulai dari affiliate? Ya, ini menarik sekali. Buat saya, selain karena kerjanya simple, yaitu membagikan link affiliate, ya. Tadi kan saya contohnya adalah webcam. Oke ya, webcam ini katakanlah dijual di marketplace. Terus kemudian, ini ada Kris. Nah, terus saya punya audiens nih, penonton. Viewer YouTube saya misalnya. Dan mereka bertanya, bagaimana Pak caranya bikin video? Tadi gitu ya prosesnya ya. Nah, ketika mereka bertanya, Pak, bagaimana cara untuk bikin video di rumah, nyaman? Saya bilang pakai webcam. Di mana saya bisa beli, Pak? Saya kasihlah ke mereka link affiliate. Dari mana? Dari si marketplace ini. Nah, Anda bisa lihat. Dari si marketplace ini, saya kasih link affiliate kepada viewer saya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika mereka klik link tersebut, mereka menemukan, mereka beli, oke ya,
nanti produknya akan dikirim oleh siapa? Oleh marketplace. Set. Oke? Nah, semoga Anda paham nih, karena ini cara kerja dari affiliate. Lalu, saya terima apa? Saya akan terima dari marketplace-nya komisi rupiah atau dolar, tergantung dari marketplace yang saya ikuti. Nah, bedanya apa? Beberapa marketplace itu ada kebijakan produk harus sampai dulu. Mereka harus sudah kasih lepas dananya lah kepada si toko marketplace tersebut misalnya. Terus kemudian setelah 30 hari atau bahkan 60 hari baru kemudian komisi akan ditransferkan ke saya. Nah, itu ada beberapa kebijakan seperti itu di marketplace. Sehingga menurut saya ya kalau Anda mau ya nggak apa-apa, Anda silakan coba. Tapi saya agak gimana gitu dengan marketplace. Jadi saya lebih banyak merekomendasikan produk e-course misalnya atau produk digital ya. Contohnya begitu karena prosesnya jauh lebih cepat, verifikasinya cepat, orang transfer, duitnya diterima, mereka kirim produk atau link akses via email biasanya ke website tertentu. Si pembeli terima, semua udah diverifikasi beres, saya terima komisi. Biasa hitungan dalam bentuk mingguan lah, contohnya seperti itu. Ya, jadi jauh lebih cepat. Nah, berarti pilihannya sekarang adalah sebagai affiliate ternyata ada yang cepat, ada yang cepat banget. Nah, Anda lebih suka yang mana? Cepat atau cepat banget? Gitu ya. Nah, lalu Anda coba lihat. Di sini ada hal yang menarik. Ternyata tidak semua produk itu memberikan Anda komisi besar. Komisinya sangat variatif. Ada yang dari angka 1% ya sampai 10%, 20%, sampai 50%. Nah, jadi sekarang saya mau ajak Anda untuk melihat dan menghitung. Kira-kira menurut Anda, kalau seumpama nih, kita punya produk yang kemudian komisinya di 1%. Katakanlah produknya harganya Rp500.000. Oke. Nah, berarti kalau komisi Anda 1% dari Rp500.000, berapa? Kita hitung aja gampang gitu ya. 500.000, nolnya potong 2 kan? Set. Tinggal 5.000 perak. Oke ya? Anda ngerti kan ya cara ngitungnya? Gampang kok. Tinggal 5.000 perak. Nah, kalau seumpama Anda komisinya 10%, berarti nolnya kita tambahin 1. 50.000 per penjualan. Per kalau ada orang beli. Ya, ini saya jelasin dikit. Lalu kemudian kalau seumpama komisi Anda 20%, berarti Anda terima Rp100.000. Oke? Kalau komisi Anda 50%, berarti Anda terima Rp250.000. Nah, katakanlah misalnya Anda bekerja sebagai seorang PNS. Anda gajinya misalnya 10 juta. Gaji Anda 10 juta per bulan kan? Nah, menurut Anda, mana yang lebih cepat, lebih memudahkan Anda untuk kira-kira kalau seumpama Anda udah resign dari PNS, Anda pengen dapat lagi gaji yang hilang. Gitu ya, saya mau dapat lagi nih Pak, 10 juta per bulan saya. Gimana caranya? Menurut Anda, lebih cepat tercapainya 10 juta per bulan dengan komisi yang di mana? Apakah itu 1%? Apakah itu 10%? 20% atau 50%. Ini kita contohkan produknya sama. Misalnya aja bahasa gampangnya webcam lah. Gitu ya. Boleh produk, boleh apa aja. Mau tiket boleh, mau training boleh, mau e-course, mau baju, mau makanan, dan itu beda-beda nanti komisinya. Oke? Nah, buat saya, semakin besar kita punya komisi, semakin memudahkan kita mencapai finansial yang kita inginkan. Jadi kalau buat Anda misalnya mau ada THR nih. Wah, kalau misalnya sekali bagi 10 juta rupiah, gaji saya 10 juta, berarti bulan itu saya harus kerja 2 kali lipat supaya ada duit bagi-bagi THR. Itu contohnya. Dan itu biasa saya lakukan. Saya mau bagiin THR gitu misalnya ya. Bagi-bagi berapa? 10 juta misalnya gitu. Terus kemudian, gimana caranya? Udah ada link affiliate apa atau produk apa yang lagi menurut saya oke, dibutuhkan sama orang-orang, saya coba promosikan lebih kepada mereka. Terus mereka beli gitu ya bahasanya. Wah asik, tiba-tiba dapat duit 10 juta, nah itu yang biasanya saya kasih sebagai duit THR. Nah, boleh nggak? Kalau seumpama kita pengen senang-senang berbagi kepada orang-orang dari duit seperti ini, boleh banget. Toh misalnya Anda masih bekerja sebagai PNS, masih punya 10 juta. Anda dapat tambahan dari sini, katakanlah 10 juta lagi. Masih oke? Oke.
Bagaimana cara ngitungnya, Pak? Kalau dari Rp250.000 supaya dapat 10 juta, berarti Anda tinggal kali aja. 4 dapat 1 juta, 40 dapat 10 juta. Udah, berarti 40 sales. Sesimpel itu cara ngitungnya. Nah, jadi dari sini, Anda coba bayangkan, kira-kira mana yang lebih membuat Anda nyaman untuk kemudian mengumpulkan uang. Kalau seumpama Anda lebih suka dengan komisi kecil, antara 1-10%, biasanya ini adalah produk fisik. Apakah itu baju, elektronik, makanan, kamera, handphone, itu termasuk di sini. Nah, yang biasanya, ya, saya kasih kotak ya, biar Anda jelas. Ini biasanya di produk fisik. Nah, yang 20-50% ini biasanya di produk apa? Produk digital. Contoh misalnya produk digital adalah lagu, berlangganan something, terus kemudian training online, workshop online, coaching online, itu contohnya seperti itu. Nah, itu komisinya lebih besar. Kenapa? Karena ya menurut beberapa orang biaya produksinya lebih kecil. Oke ya? Yes, itu dia. Nah, jadi kira-kira Pak, kalau seumpama Anda harus mulai, Anda akan memilih yang mana? Ya, gitu ya. Anda mungkin tanya kepada saya, Pak Kris, saya harus mulai dari mana? Nah, ya saran saya Anda bisa mulai dari affiliate marketing. Kenapa begitu? Karena jelas dia jauh lebih simpel. Kalau seumpama Anda udah menemukan satu produk yang Anda suka, Anda rekomendasikan kepada orang-orang, Anda bisa mulai kasih tahu kepada mereka. Ya, sesimpel itu. Sama seperti misalnya, Pak, boleh nggak kasih contoh kepada saya satu produk yang kemudian bisa bantu saya dapat, misalnya kita mau kejar 10 juta per bulan gitu ya. Bagaimana cara dapat 10 juta per bulan dari affiliate? Nah, ini asik nih. Jadi 10 juta per bulan ya dari affiliate marketing misalnya. Nah, contoh misalnya yang biasanya saya rekomendasikan kepada Anda untuk Anda bisa mulai adalah KDAM 3.0. Nah, ini sebetulnya apa? KDAM itu kaya dari affiliate marketing, ya. Nah, kalau Anda bertanya kepada saya, ini adalah tempat untuk Anda belajar sekaligus magang. Nah, jadi ini tuh sebetulnya sekolah, ya. Bukan sesuatu yang Anda beli terus Anda tiba-tiba pinter gitu. Ya, Anda harus konsumsi itu, Anda harus praktekkan itu, ya. Dan bedanya ketika Anda belajar di sini dan Anda praktek, Anda akan dapat skill. Skill itu keterampilan, ya. Mau soft skill, mau hard skill, itu skill pokoknya sesuatu yang akan melekat ke diri Anda secara jangka panjang, ya. Di mana kalau Anda ambil dari link yang ada di deskripsi di video saya, Anda akan dapat potongan 50%, ya, sehingga harganya jadi kurang lebih 488.000. Kalau Anda ambil dari link saya di deskripsi. Nah, bedanya apa nih Pak? Bedanya ketika Anda ambil KDAM, Anda beli, Anda bayar 488.000, Anda sudah dapat dua hal. Ya, yang pertama adalah Anda dapat tempat belajar apa itu affiliate. Mulai dari bagaimana cara Anda memilih produk, misalnya. Terus membangun sistem, website, Anda harus follow up dengan cara apa yang harus Anda kerjakan, to do, terus bagaimana cara Anda promosi, ya, itu semua akan Anda bisa pelajari di Kaya dari Affiliate Marketing. That's why ini tempat untuk belajar. Menurut saya ini recommended. Karena saya salah satu tempat pertama kali saya belajar ada di sini, ya. Termasuk juga bagaimana cara beriklan di Facebook. Ini salah satu materi yang saya paling suka di dalam KDAM, ya. Nah, lalu kemudian ini bagian dari belajarnya. Hal kedua menarik yang Anda dapat adalah Anda dapat lisensi, bahasa gampangnya gitu ya, lisensi untuk menjual ulang KDAM. Anda jadi affiliate. Di mana Anda berhak mendapatkan komisi di 50%. Dari 488 ini kurang lebih ada di 244.000. Nah, jadi kira-kira menurut Anda kalau dapat komisi 50% atau 244, oke nggak? Ya, kalau oke ya tulislah di komen biar saya tahu. Nah, jadi dari sinilah kemudian saya lihat, oh karena produknya oke, dan saya nggak perlu ribet lagi cari produk yang lain, ya udah saya rekomendasiin aja tempat itu langsung. Ibaratnya saya sekolah nih, sebuah perguruan tinggi di Surabaya, dan saya suka banget. Anda tahu saya ngapain? Saya bilang ke teman-teman, saya nggak tahu fakultas yang lain, tapi fakultas yang saya ikuti di situ, lu perlu ikut. Kalau kamu cari jurusannya sama, itu saya rekomendasiin. Terus bedanya apa? Ya kenapa kok saya harus cari university lain yang saya mungkin nggak tahu gitu.
Ya lebih baik di mana saya belajar, di situ saya rekomendasiin. Kenapa? Karena saya tahu. Nah, sama dengan Anda. Mungkin Anda merasa bahwa saya belum tahu apa-apa nih, Pak. Bagaimana caranya supaya saya bisa tahu dan lain sebagainya. Oke, caranya gampang. Ada dua hal untuk Anda bisa memulai di affiliate. Anda bisa langsung daftar yang gratis atau Anda bisa daftar yang berbayar, ya. Caranya simple, sama, semua udah ada di link di deskripsi. Kalau Anda mau lebih lengkap, ya ada beberapa bagian yang saya bisa lengkapin kepada Anda tanya aja di komen, nanti saya tunjukin jalannya buat Anda. Nah, jadi sampai di sini, menurut Anda kira-kira mulai dari KDAM ini bisa nggak untuk kita lakukan? Bisa banget. Kenapa begitu? Karena Anda tinggal rekomendasi. Nah, jadi cara kerjanya ngapain nanti? Setelah Anda daftar, Anda bergabung, Anda tinggal rekomendasikan ini ke sosial media Anda, ke network Anda di WhatsApp misalnya. Dan itu nggak bisa Anda sekali ngomong terus kemudian berharap mereka langsung beli. Nggak bisa. Ya. Oleh karena itu, ada pembelajaran-pembelajaran di dalam KDAM, termasuk juga materi untuk cara mempromosikan yang perlu Anda lakukan. Dan ingat, namanya kita jualan bakso nggak bisa sehari nawarin terus nggak ada yang beli terus kita tutup. Waduh, itu bukan bisnis. Itu namanya coba-coba. Mungkin gitu ya bahasanya ya. Nah, jadi Anda mulai mengedukasi mereka. Caranya gimana ya? Anda bisa cek beberapa video saya yang lain, saya membahas tentang itu, tapi di sini saya cuma cerita tentang Anda sebaiknya mulai dari mana, ya. Nah, Anda bisa mulai dari edukasi, kasih informasi kepada mereka tentang apa yang Anda pelajari di dalam KDAM, itu bisa juga, ya. Dan so, kenapa hari ini saya bisa ngobrol banyak, panjang dengan Anda, ya karena saya dapat ilmu banyak banget dari sini. Nah, itu salah satu solusinya buat Anda. Jadi, hari ini kira-kira Anda mulai memutuskan untuk bisnis online start dari mana? Kira-kira kalau Anda punya rekomendasi yang lain, Anda bisa tulis juga di komen. Dan kalau Anda hari ini mendapat manfaat dari video ini, Anda bisa tulis di chat, atau Anda bisa tulis di komen, kira-kira apa manfaat terbesar yang Anda dapat dari video hari ini. Oke? Itu aja sharing saya kepada Anda hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Kristo Teru.